warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di video kali ini kita mau membuat edukasi tentang bagaimana cara pembuatan jahe merah. Kebetulan kita di sini sudah ada narasumber yang mau bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat. Mohon Bapak Sana bisa diperkenalkan. Nama saya Sana. Saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana cara pembuatan jahe merah instan dari awal sampai akhir dan sampai menjadi serbuk seperti ini. Bagaimana awal pembuatannya itu? Ya, jadi begini, mengenai masalah pembuatan jahe merah, yang pertama langkahnya dipersiapkan jahe merah sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau sekilo, 2 kilo dan seterusnya. Kemudian mengenai masalah campurannya juga bagaimana terserah daripada konsumen itu sendiri menginginkan rasa jahe seperti apa dan ingin rasa lebih pedas atau lebih manis tergantung bagaimana campurannya itu sendiri. Dan yang pertama untuk kita membuat jahe merah sesuai dengan video yang telah kita buat tadi. Pertama, kita cuci dulu jahe merah. Setelah jahe merah itu dicuci, kemudian kita parut. Nah, setelah diparut jahe merah itu, kemudian kita peras. Dan setelah diperas, kita ambil saripatinya aja atau airnya saja, kemudian kita godok gorengan, lalu kemudian kita campurkan dengan gula pasir. Mengenai masalah takaran gula pasir tergantung selera bagi siapa aja yang menginginkan jahe merah ini, ataukah lebih manis ataukah mau lebih pedas, silakan. Adapun mengenai masalah campuran, bebas terserah daripada selera pengkonsumsi itu sendiri. Yang pertama, ingin menggunakan campuran serai silakan, maupun dengan kayu manis silakan, menggunakan akar alang-alang juga nggak apa-apa. Mengenai masalah campuran itu terserah daripada para pengkonsumsi itu sendiri, itu bebas. Intinya untuk mengenai walaupun tanpa campuran, kita bisa dengan jahe merah dan gula aja mampu bisa membuat dengan serbuk seperti ini. Adapun khasiat jahe merah itu sendiri sangat bagus untuk menetralisir peredaran darah. Itu utama untuk menjaga kekebalan tubuh dan juga mampu meredakan batuk dahak atau kering ataupun basah. Dan sangat kita anjurkan, apalagi pada musim hujan, kita sangat menganjurkan untuk meminum jahe merah untuk menstabilkan juga kondisi tubuh kita agar tetap lebih hangat. Nah, untuk jahe merah ini nggak cuma sekedar minuman hangat, tapi juga bisa menyehatkan untuk badan kita. Ini Pak, dari tadi yang campurannya itu tuh kita nyampurinnya pas dalam proses pembuatan atau dalam proses pas pemarudan itu kita campurin semua. Kalau mengenai masalah percampuran itu boleh-boleh aja, mau pada saat dipergorengan pun nggak apa-apa. Cuma biasa yang saya lakukan itu pada proses pemarudan. Nanti pada saat pemarudan itu kita udah campur semuanya, dan kemudian baik itu serainya ataupun kayu manisnya, nanti setelah penggodokan itu kita tidak menyampur apa-apa lagi karena posisi air itu sudah bersih. Nah, lantas kemudian tinggal kita campur gula pasir aja dan air dari perasan jahe itu. Kemudian setelah kita godok, kita tunggu sampai dia mengental dan kemudian menjadi kristal. Dan setelah menjadi kristal, jahe itu sudah bisa dikonsumsi, diseduh, dan tinggal kita nikmati. Ada pertanyaan lagi, silakan. Mengapa harus pakai gula putih, tidak menggunakan gula merah? Mengenai masalah pembuatan jahe merah, saya menggunakan gula pasir atau gula putih atau gula murni, bukan biang gula. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan gula merah, ya silakan saja. Atau misalnya mau pakai gula aren, gula jawa, itu terserah. Cuma saya nggak merekomendasi nanti jadinya gitu. Kalau sementara selama saya membuat, saya hanya menggunakan gula pasir. Aja. Untuk isi satu toples ini biasanya berapa gram?
Mengenai masalah kita nggak bisa pastiin berapa gram dalam satu toples ini. Kenapa? Karena toples ini kita isi, ya kan, tergantung bagaimana tingkat kepadatan jahe itu sendiri. Jadi bisa bervariasi ya. Bisa Pak? bervariasi, bisa sampai 350 gram sampai 400 gram isi beratnya. Nah, khasiat itu sangat banyak sekali, ya kan, untuk jahe merah sendiri. Ya khususnya yang intinya mah untuk kekebalan tubuh dan menetralisir peredaran darah. Itu juga menambah stamina khususnya bagi kaum pria. Kalau masalah ini misalnya dalam takaran gulanya misalnya atau perpaduan jahe misalnya 2 kilo apa gula 2 kilo misalnya, berpengaruh gak sama tingkat kemerahan si jahe ini? Enggak. Jadi mengenai masalah campuran, mengenai masalah berapa takar gula pasirnya berapa kilo, jahenya berapa kilo, itu kita kembalikan kepada masing-masing individu, tergantung selera mau manis atau enggak. Mengenai masalah tingkat warna itu bagaimana kita di atas kompor, tergantung kita mengatur apinya. Gitu. Kalau misalnya bahkan bisa menjadi coklat, bahkan jadi gesem kalau memang apinya itu terlalu besar. Sebetulnya kalau mengenai masalah rasa itu dia lebih sama putih, itu justru lebih bagus, jadi nggak gesam. Jadi kadar jahe merahnya pun lebih kerasa dibanding warnanya itu gosong, malah aroma jahenya lebih kurang. Gitu. Kalau mengenai masalah warna itu nggak mesti, ini warnanya putih berarti jahe putih, nggak mesti. Jahe putih pun bisa dibikin warna agak kemerah-merahan atau kecoklatan. Nah, terkadang yang bikin coklat itu api dari kompor. Gitu. Kalau masalah ini misalnya jahenya nih 2 kilo, nah apa pembayarannya itu sekitar berapa jam gitu, ada waktu tertentu apa gitu? Kalau mengenai masalah waktu nggak bisa dipastikan juga, karena kenapa? Kita lihat aja nanti di penggorengannya, diperkirakan 1 jam sampai 2 jam. Tergantung bagaimana kita menyetel apinya, gasnya mau besar cepat, mau lambat, mau kecil ya berarti agak lambat prosesnya. Cuma ada plus minusnya juga. Kalau kita terlalu besar, memang prosesnya lebih cepat, tapi mengkhawatirkan jahe ini nanti bisa gesem, bahkan rasa sari pahitnya menjadi pahit, nggak enak diminum. Gitu. Makanya kita pelan-pelan, yang penting kondisi jahe itu stabil, ya kan, dan menghasilkan pun ya lebih memuaskan dari hasilnya, dan rasa sari pahitnya pun lebih bagus. Tapi kalau untuk jahe apa kan Pak, ada putih, prit, merah, Bisa, itu jadi nggak ada perbedaan ya? nggak ada perbedaan kalau selagi jahe, ya, baik jahe putih ataupun jahe merah. Cuman perbedaannya adalah kalau jahe putih kualitas pedasnya dia rada kurang dibanding jahe merah. Kenapa jahe merah? Kalau jahe merah itu lebih pedas dan juga dia mengandung minyak astirinya lebih banyak. Nah, karena untuk jahe merah sendiri itu diperuntukkan untuk herbalis, jamu buat obat-obatan gitu. Nah, sedangkan kalau jahe putih itu biasanya dikonsumsi untuk dapur, ya kan, keperluan dapur untuk masak, terus istilahnya buat bubur, buat campuran-campuran masakan-masakan di dapur. Tapi kalau untuk jahe merah sendiri, karena memang dia rasanya lebih pedas, dengan minyak asidnya lebih banyak, dia biasanya dipergunakan untuk obat-obat herbalis atau jamu. Dan juga dia lebih banyak manfaatnya untuk kesehatan. Gitu. Kalau yang ini pas jahe diparut itu kan diambil airnya, nah si bekas-bekas kulit jahenya itu sama ya sisa sadenya itu masih kepake gak? Masih digunakan apa gitu? Mengenai masalah ampas, Ya, ampas jahe sisa parutan itu biasanya memang saya buang. Tapi juga bisa kalau kita mau gunakan itu untuk terapi, kita balurkan buat mandi. Nah, itu sangat bagus juga, enak, hangat juga, lebih fresh badan kita juga. Itu dihajar namanya penghangatan lebih dari luar, seperti kita mandi sauna. Yang pertama langkahnya kalau mau kita campurkan air panas, ya kan, ke ampas parutan itu. Nah, kemudian setelah hangat-hangat cukup kita balurkan ke seluruh badan kita,
setelah itu dapat beberapa menit baru kita bilas dengan air bersih. Insya Allah dengan setelah kita menggunakan ampas itu, jahe, kondisi badan kita lebih fresh lagi, lebih segar lagi, lebih kerasa, dan itu pun pernah saya coba. Yang penting jangan mengenai organ-organ tubuh kita yang yang tipis, seperti jangan sampai kena mata, kita jaga jangan sampai mengenai kemaluan atau apa ya kan, panas ya hangat, Oh, ya. Jadi yang organ-organ tubuh yang lebih kuat, yang sensitif jangan sampai terkena kelopak mata atau apa. Jadi yang organ-organ seperti belakang, kaki, tangan, ya bagi teman-teman yang ingin mencoba, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kesehatan, ya silakan dicoba. Jadi jahe selain untuk kita konsumsi ke dalam tubuh, bisa juga dimanfaatkan ampasnya itu untuk mandi. Ya. Oke teman-teman, sepertinya lebih menarik ya kita untuk mempelajari cara pembuatan jahe ini. Kalau tadi kita bikin misalnya sekarang 2 kilo ya, untuk satu tupas itu berapa sih dari? Kita nggak bisa pastiin secara detail mengenai masalah takaran berapanya. Kenapa? Karena memang pertama kita lihat dari kandungan gulanya juga. Setiap gula aja berbeda-beda. Mempengaruhi. Ya, dari kualitas berbeda. Yang pertama kalau misalnya kita ada gula yang lebih kasar, ada yang gula yang warnanya putih, ada gula yang berwarna kuning. Nah ini tuh mempengaruhi tingkat banyak atau sedikitnya nanti jahe. Karena beda tingkat kemanisannya pun berbeda. Gitu. Ada yang gula lebih kasar dan warna kuning itu lebih manis dibanding gula yang berwarna putih atau halus. Gitu. Sebaiknya jahe itu dinyatakan benar-benar kering agar tidak bau, sehingga jahe itu bisa kuat dengan sakit tahun lamanya untuk kita konsumsi. Dan kita juga tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat-zat kimia lainnya. Kita menggunakan herbalis, ya cuma sekedar sebagai alat pengawet, yaitu dengan menggunakan gula pasir sebagai pengawet alami. Itu untuk tahap Jangka itu tadi. jangka. Kalau untuk jahe kekuatannya, makanya saya bilang tadi, kalau seandainya kita mau jahe kita lebih kuat, tahan lama, usahakan agar jahe kita benar-benar kering, tidak ada kandungan air di dalam jahe itu. Jadi dia akan lebih kuat lagi. Jadi bahkan bisa mencapai 1 tahun, bahkan bisa juga lebih dari 1 tahun. Lama juga ya. Jahe kita. Akan tetapi kalau memang demek atau misalnya ini keringnya ini belum benar-benar kering, lembab, nah dia akan bisa jadi nanti baru beberapa bulan bisa bau tengik gitu, karena lembab, basah. Jadi pastikan jahe itu pada saat pengadukan itu benar-benar kering. Tapi kalau untuk dinikmati nggak ada batasan umur kan ya? Kalau untuk dinikmati itu tidak ada batasan umur. Saya sih menyarankan bagi penyakit emah lambung, khususnya emah yang udah luka, lambung yang sudah terluka, kita kagak rekomendasi untuk meminum. Kenapa? Khawatir akan terjadi perih rasanya, karena jahe itu pedas dan panas, sedangkan lambung itu luka akan terasa perih. Sebetulnya kalau untuk asam lambung berbeda dengan lambung ya, dengan emah, asam lambung ini juga sangat bagus. Kalau untuk asam lambung, karena apa? Karena tidak ada luka pada lambung, sehingga dia mampu menurunkan zat asamnya dan juga mampu mengeluarkan angin yang ada di lambung, yang terjadi pembengkakan atau perut berasa munjung, perut berasa kembung. Nah ini sangat bagus untuk kita konsumsi jahe merah. Tetapi kalau memang lambung kita terluka, saya tidak merekomendasi untuk diminum, karena bisa terjadi perih, terasa perih di lambung kita, karena jahe dengan rasa yang panas dan pedas. Jadi kalau untuk anak-anak juga bisa ya umur. Untuk anak-anak nggak ada masalah, karena kita tidak menggunakan zat kimia, dan juga jahe ini tidak merusak ginjal, lambung ataupun hati. Jadi kita tadi sudah dari awal kita sudah dikasih tahu, dikasih ilmunya sampai pembuatannya,
sampai manfaatnya yang begitu besar dan penggunaannya untuk siapa saja, usia berapa aja itu kita sudah alhamdulillah ya dikasih tahu. Mungkin ada pesan Bapak Sanan untuk memberikan buat teman-teman kita nih yang di sana. Nah, untuk campuran minuman apa aja bisa dicampur gitu kan? Nah, untuk pesan saya, silakan bagi teman-teman yang ingin memproduksi jahe secara rumahan, silakan untuk menambah-nambahkan perekonomian keluarga. Itu aja catatan saya. Semoga kalian sukses semua. Mudah-mudahan apa yang dibikin video ini oleh Bapak Halim bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Amin. Demikianlah wawancara kita kali ini dengan Bapak Sanan S selaku keamanan di HKS atau Hutan Kota Srengseng. Dan inilah produk hasilnya ya. Nanti kita bisa mencoba membuatnya di rumah. Baiklah Bapak Sanan, kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua ilmunya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman kita semua yang di sana. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel HKS Creativity. Insya Allah nanti kita akan ada wawancara lagi. Mungkin kita akan membuat untuk ilmu yang lainnya yang berkenaan dengan kehutanan, seperti kompos atau porang atau nanti ada madu. Nanti kita akan coba wawancara, tinggal kita mengatur waktunya aja. Jadi teman-teman mohon bersabar dan jangan lupa sering mampir di channel HKS Creativity. Oke, terima kasih Bang Sanan untuk waktunya. Kita mohon pamit karena waktunya juga, terima kasih juga waktunya udah ilmu dan waktunya sudah berbagi. Terima kasih banyak Bang Sanan ya. Sama-sama. Sukses ya. Oke teman-teman. Bye.